Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama Miss Sania. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mereview untuk persiapan penilaian harian bab segi 4. Disimak baik-baik ya. Jadi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya itu ada bangun persegi panjang, persegi, kemudian yang ketiga ada jajar genjang, ada belah ketupat, layang-layang, dan terakhir tentang trapesium. Nah, untuk sifat-sifatnya silakan kalian pelajari dengan menyimak video sebelumnya ya. Untuk soal penilaian hariannya, nanti tentang sifat-sifat ini akan ada 10 nomor. Oke, pada pertemuan ini kita akan fokus ke soal-soal untuk bentuk uraiannya ya. Yang pertama, Parif memiliki sebidang tanah berbentuk trapesium sama kaki. Nah, nanti nggak ada sketsa gambar ya. Nanti kalian bikin sendiri ya. Dengan ukuran sisi sejajar. Masing-masing panjangnya 10 meter dan 40 meter. Jarak kedua sisi sejajar itu 20 meter. Jika Pak Arif ingin menanam pohon di sekeliling tanah dengan jarak antar pohon 2 meter, maka banyak pohon yang diperlukan adalah, nah di sini ada kata kunci trapesium sama kaki ya, kemudian kalian bisa bikin sketsanya. Nah di sini diketahui ukuran sisi sejajar. Kalau berdasarkan gambar ini yang menjadi sisi sejajar adalah SR sejajar dengan PQ. Nah, di sini diketahui panjangnya 10 meter dan 40 meter. Berarti logikanya yang 10 meter adalah yang SR ya. SR-nya 10, kemudian PQ-nya itu 40 meter ya. Terus apalagi yang diketahui? Jarak kedua sisi sejajar, kan tadi yang sejajar SR dan PQ ya. Nah, jaraknya itu berarti tingginya bisa ST atau RU, terserah mau ditandainnya di mana. Nah, di sini Miss tandanya di RU-nya 20 meter. Kemudian jika Parif ingin menanam pohon di sekeliling, oh berarti ini nanti kita harus cari keliling trapesium sama kaki dulu. Kita cek ya, kalau mau nyari keliling itu kan tinggal menjumlahkan semua sisinya ya. Misal kita mulai dari si S, kemudian SR ya, garis SR. SR-nya udah ada, RQ-nya belum ada. PQ sudah ada, PS juga belum. Nah, RQ itu kan sama dengan PS ya. Oke, untuk mencari RQ, kita fokus nih di segitiga RUQ. Karena sudut siku-sikunya di U, maka RQ ini menjadi sisi terpanjang karena di depan sudut siku-siku. Sehingga nanti mencarinya adalah dengan menjumlahkan sisi-sisi yang lainnya, jangan lupa dikuadratkan ya. Berarti ada RU kuadrat ditambah UQ kuadrat. Nah, UQ-nya kita belum tahu. Gimana cara nyarinya? Kita patokannya nih sama yang sudah diketahui. SR itu kan sama ukurannya dengan TU ya. Nah, kemudian berarti panjangnya 10 meter. Kalau mau cari UQ berarti kan tadi PQ ya, totalnya 40, kemudian kita kurang sama TU yaitu 10. Nanti kita bagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena PT dan UQ itu sama panjang, jadi dibagi 2. Hasilnya nanti
30 dibagi 2 sama dengan 15 meter. Jadi PT itu 15, UKI juga 15. Nah, kalau sudah dapat UKI-nya berarti kita bisa masukin nih angka-angkanya untuk mencari RQ. Ya, berarti RU kuadrat, RU 20 kuadrat kita tambah dengan 15 kuadrat. 20 kuadrat artinya 20 dikali 20, 400 ya, ditambah 15 kuadrat, 15 dikali 15, hasilnya 225. Kita jumlahkan menjadi akar 625. Kita cari berapa kali berapa dengan angka yang sama ya, yang hasilnya 625. Nanti ketemu nih 25, jadinya RQ itu 25 meter. Kalau RQ-nya ketemu berarti PS-nya juga ketemu ya, karena kan sama panjang. Berarti untuk mencari keliling tinggal kita jumlahkan semua sisi-sisinya. Kalau mau dari PQ boleh, berarti 40 ditambah QR-nya yang barusan kita hitung 25, RS-nya ada 10, PS-nya sama dengan RQ 25. Jadi kalau di total hasilnya 100 meter. Ini baru dapat kelilingnya. Yang ditanyakan banyak pohon nih. Nah, tadi jarak antar pohonnya 2 meter. Berarti banyak pohon sama dengan keliling. Kita bagi dengan jarak antar pohon. 100 dibagi 2, hasilnya 50 pohon gitu ya. Soal selanjutnya, nanti diketahui gambar ya, kemudian ada sedikit keterangan tambahan di sini. Jika panjang OT itu 12 cm, kita langsung nih kasih tanda ya, OT-nya 12. Kemudian yang ditanya adalah luas bangun PQRSTU. Nah, di sini kalau kalian lihat ini terdiri dari 2 bangun datar ya, atau 2 segi 4. Yang pertama adalah apa nih? Layang-layang dan jajar genjang. Jadi ketika kita mau mencari luas PQRSTU itu sama dengan luas PSTU atau luas layang-layang ditambah luas PQRS atau luas jajar genjangnya. Nah, kalau rumus luas layang-layang itu kan diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2 ya. Nah, diagonal satunya nih terserah. Di sini Miss pakainya yang PT ya. Diagonal 2-nya SU. Nah, ini boleh kebalik, terserah, bebas sama aja karena kan perkalian, jadi nggak ngaruh ya. Baru dibagi 2. Kemudian luas jajar genjang itu alas kali tinggi. Alasnya boleh pakai yang PQ. Nah, ukuran PQ itu sama dengan ukuran atau panjang RS ya, dikali dengan tinggi. Nah, tingginya itu harus tegak lurus sama yang alasnya. Jadi sama ukurannya kayak yang PO ini gitu ya. Berarti kita mau cari PT. PT kan belum ada nih PO-nya. Kalau OT-nya udah ada 12, berarti kita perlu cari OP gitu. Terus SU sudah ada belum? Belum ada juga. Nah, berarti kita bisa mencari di segitiga TUO, fokus di situ ya. Di situ kan sudah ada 2 sisi yang diketahui, berarti kita bisa mencari UO-nya. Nah, UO ini kan bukan sisi terpanjang ya. Ini kan sudut siku-sikunya di O ya, berarti kan di depan sudut siku-sikunya itu 20 cm. Nah, 20 cm ini sisi terpanjangnya, berarti ketika kita mau mencari UO itu nanti dikurang gitu ya.
sisi yang lain dikuadratkan, kita kurang dengan sisi yang lainnya. Berarti, sisi terpanjang loh ya, sisi terpanjang dikuadratkan, kita kurang dengan sisi lainnya dikuadratkan juga. Berarti 20 kuadrat kita kurang sama 12 kuadrat. 20 kuadrat, 20 kali 20, 400 ya, dikurang sama 12 kuadrat, itu 12 kali 12, hasilnya 144. Kita kurangi, ini jadi akar 256, kita cari berapa kali berapa yang hasilnya 256, angka yang sama ya, nanti diperoleh 16 gitu. Itu untuk UO-nya. Berarti kita bisa tulis nih di sini UO 16. Nah, berarti kita perlu mencari OP ya. Oke, jangan lupa ya, UO itu sama dengan OS. Jadi di sini juga 16. Coba kita fokus ke segitiga PUO. Kita mau cari OP. Nah, OP ini kita lihat bukan sisi terpanjang, karena sisi terpanjangnya itu di depan siku-siku, yaitu si 34 ini. Jadi untuk mencari OP, 34 kuadrat dikurang dengan 16 kuadrat. 34 dikali 34 hasilnya 1156, dikurang 16 kuadrat hasilnya 256. Kita kurangi jadi akar 900, hasilnya 30, karena 30 kali 30 itu 900 gitu ya. Jadi PO-nya ketemu 30. Nah, bisa kita tulis di sini. Kalau sudah, berarti kita bisa isi nih PT ya. PT, PO-nya tadi 30, OT-nya 12. Kita jumlahkan untuk mendapat PT-nya. Berarti 30 tambah 12, hasilnya 42. SU gimana SU? SO-nya 16, OU-nya 16, berarti 16 tambah 16, hasilnya 32. Jadi di sini 42 dikali 32, baru dibagi 2 ya. Diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Oke, kemudian yang jajar genjang PQ-nya itu kan sama dengan RS ya. Berarti 40 dikali sama PO. Tingginya kan tadi ketemu ya, 30. Kita hitung. Yang ini hasilnya nanti ketemu 672. Ini kalau mau hitung cepatnya, 42 bisa dicoret sama 2 ya, atau bisa dibagi maksudnya. Nanti kan dapat 21. 21 kali 32 hasilnya 672. Kemudian kita tambah dengan perkalian ini nih, 40 kali 30 hasilnya 1200. Dijumlahin deh, nanti ketemu 1872 cm persegi. Selesai, itu luas PQRSTU-nya. Oke, soal terakhir. Hitunglah luas bangun datar berikut. Nah, kalau dilihat-lihat nih, kan ada tanda-tandanya nih. Ada yang strip 2, berarti samanya kayak yang strip 2 juga ukurannya. Yang strip 1 sama dengan yang strip 1. Berarti ini kan yang strip 2 ada keterangannya nih 10 cm. Oh, berarti yang ini juga 10 cm. Terus ada lagi nggak yang strip 2? Ada ya. Ini berarti ini juga panjangnya 10 cm gitu. Oke. Nah, ini strip 1 kita cek nih. Strip satunya nggak ada keterangan sentinya, berarti kita bisa misalkan dengan X ya. X cm maksudnya ya. Sesuatu yang kita belum ketahui nilainya. Nah, berarti di sini juga X, di sini juga X. Gitu ya. Nah, untuk mencari luasnya bisa kita bagi menjadi beberapa bagian. Nah, di sini Miss bagi menjadi 3 bagian ya. Di sini bagian pertama yang warnanya orange, kemudian yang warnanya pink ini bagian kedua,
Nah, ini juga pink ya, karena kan sama nih ukurannya di sini ke 3. Coba. Nah, kalau mencari luas bangun datar yang ini berarti nanti kita harus cari dulu luas pertama, ditambah dengan luas kedua, ditambah dengan luas ketiga. Nanti ketemu luas bangun datar yang bentuknya F ini, gitu. Berarti kita mulai dari persegi panjang pertama ya. Ini kan bentuknya persegi panjang. Cari luas pertama. Persegi panjang pertama itu panjang kali lebar. Panjangnya sudah ada, sudah diketahui 25 cm. Lebarnya yang mana nih? Lebarnya belum diketahui. Tapi di sini ada angka 14. 14 itu dari ujung sini ke ujung sini. Gitu. Nah, ini kan sudah ada 10 cm nih. Coba kita sejajarin, berarti di sini juga 10 cm nih, tapi dari sebelah sini sampai sebelah sini aja ya. Yang warna pink aja tuh. Nah, berarti kalau totalnya 14, terus bagian yang warna pink itu 10, warna orange untuk ukuran lebarnya berarti berapa? 14 dikurang 10. Jadi di sini lebarnya ketemu 4 cm. Nah, berarti kita bisa pindahin nih angkanya, masukin ke sini. Berarti 25 dikali 4. Hasilnya 100 cm persegi. Itu untuk luas yang bangun pertama ya. Persegi panjang pertama. Kita lanjut yang kedua. Itu kan bentuknya masih persegi panjang ya. Nah, luas yang kedua itu panjang kali lebar juga. Panjangnya coba kita cek nih. Ini panjang, ini lebar. Panjangnya 10 udah ketemu. Lebarnya masih X. Nah, kita cari X dulu. Gimana caranya? Coba. Di sebelah sini, itu kan sudah diketahui ya. Panjangnya 25 cm. Berarti sebelah kanan sini nih. Kalau kita tarik garis lurus itu panjangnya juga 25 cm. Nah, kita cek nih dari atas misalkan, oh sampai sini X. Kemudian X lagi, kemudian X lagi, berarti X ditambah X ditambah X ditambah 10 cm gitu ya. X ditambah X ditambah X jadinya 3X. Kita punya 3X nih di sini plus 10 cm jadinya garis lurus sebelah kanannya. Ya, itu sama dengan yang mana? Sama dengan garis yang sudah diketahui nih. Patokannya yang di sebelah kiri nih 25. Kita cari X-nya. Berarti kan yang pindah plus 10 ya, pindah ke kanan, lawan dari penjumlahan itu pengurangan, berarti 3X sama dengan 25 dikurang 10. 3X sama dengan 15. 3X artinya 3 dikali X, berarti kalau mau cari X, 15 dibagi 3. Ketemu X-nya itu 5 cm. Nah, kalau ketemu X-nya berarti itu adalah lebarnya. Panjangnya 10, lebarnya 5. Kita kalikan, hasilnya dapat 50 cm persegi gitu. Untuk persegi panjang yang ketiga, karena luas yang ketiga itu sama dengan luas persegi panjang yang kedua, maka hasilnya juga 50 cm persegi. Sama ya kayak tadi ya, 10 dikali 5. Kalau sudah komplit semuanya, baru kita hitung luas keseluruhan bangun ini. Berarti 100 ditambah 50 ditambah 50 hasilnya 200 cm persegi gitu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi 3 soal ini untuk uraian. Silahkan dipelajari baik-baik. Jangan lupa dipelajari juga bagian sifat-sifat ke-6 bangun yang sudah kita pelajari. Silahkan disimak video sebelumnya ya. Itu untuk di pilihan gandanya yang sifat-sifat ya. Kita akhiri sampai sini.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.